Salam sejahtera, halo para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Ini aku lagi mau bikin konten untuk kalian nih. Ini kita jalan ke depan ya. Kita ke balkon depan aja. Halo para pemirsa YouTube semua. Bagaimana keadaan kalian? Pasti kalian fine ya. Pasti kalian dalam keadaan sukses karena sudah subscribe channel Itemujike. Ya, channel Itemujike, channel yang memberikan pandangan, pencerahan, tutorial, motivasi untuk kalian mencapai kesuksesan. Semua orang itu berhak sukses. Kesuksesan itu bisa dialami oleh siapapun ya. Kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan itu adalah dimana kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian kan. Tapi nggak tepat juga kalau untuk aku ya. Untuk aku adalah kesuksesan adalah kalian mencapai titik ketenangan dalam pencapaian kalian. Jadi begini, kalau kalian itu kalau kalian sekolah ya, kalian itu kan mengejar nilai ya. Kalau kalian nilainya jelek kan kalian nggak tenang. Jadi kalau kalian bisa melakukan daya upaya sehingga nilai kalian bagus, kalian kan tenang. Makanya itu kalau sekolah, kalau nggak belajar ya ngerpek ya. Bagaimana caranya itu kita itu mendapatkan jawaban tanpa diketahui guru ya. Akal kita lah yang kita mainkan ya. Apakah kalian juga seperti itu? Ya itulah, pokoknya kita mencapai yang namanya titik tenang. Kalau kita sukses dalam berkeluarga, itu keluarga kita tenang, benar nggak ya? Jadi yang dicari dalam kesuksesan adalah ketenangan diri kita kan. Pada saat kita belum sukses, yaitu kita belum tenang ya. Aku belum sukses gini, cari makan aja masih susah ya. Dagang nggak laku-laku, nggak laris, kehidupan nggak tenang. Karena kenapa? Ditagih-tagih cicilan ya. Pasangan istri itu ngeroeng ya. Yang paling utama adalah istri ya. Nggak mungkin seorang suami ngeroeng ke istri ya. Mungkin sekarang ada juga ya. Mungkin sekarang ada juga ya, seorang istri yang menjadi kepala rumah tangga, seorang bapak yang menjadi seorang istri yang bekerja, dan seorang bapak yang menjadi kepala rumah tangga ya. Jadi istilahnya itu apa namanya ya, sudah berkembang lah. Sekarang itu sudah berkembang. Dengan dulu itu orang laki-laki itu harus bekerja, perempuan di rumah. Sekarang dua-duanya bekerja ya. Seperti keluarga saya itu dua-duanya bekerja. Tetapi keadaan sekarang itu lebih ini lagi ya, lebih istimewa lagi karena dua-duanya bisa bekerja di rumah dan dua-duanya bisa mendapat penghasilan di rumah. Dengan apa ya? Dengan online ya, dengan memberikan dengan membuka jaringan-jaringan perdagangan dari rumah itu bisa sekarang ya. Yang ada apa namanya, kita membuat makanan dari rumah. Setelah itu kita nggak perlu buka toko ya, kita juga bisa menjaga anak kita bisa menjaga keluarga kita. Sekarang lebih istimewa, nggak harus orang pergi ke kantor. Tetapi memang ada yang ngantor, ada, tetapi itu pilihan. Ada yang ngantor, ada yang pekerjaannya itu suka pulang pergi, itu ada. Tetapi ada juga sekarang yang bisa mendapatkan uang itu hanya dari rumah, yaitu dengan membuat konten, dengan berdagang afiliasi ya, berdagang dengan nggak harus mempunyai produk. Kalian bisa berdagang dan mendapatkan penghasilan. Itu sekarang sangat-sangat bisa sekali. Jadi teman-teman para pemirsa YouTube semua,
ya. Bahasan kesuksesan itu masing-masing orang itu kan berbeda, tetapi apa sih itu sukses? Saya mau menjadi sukses. Coba kalian rasakan, kalian kaji dalam diri kalian. Sukses kalian itu apa? Ya, kalau menurut saya, sukses adalah dimana kita mendapatkan ketenangan. Ya, ketenangan itu ya ketenangan batin, ketenangan pikiran. Ya, sekarang beginilah. Coba contoh ya, kalian itu bekerja dimarahin atasan. Kalian tenang nggak? Nggak tenang. Kalian disalah-salahin terus, ya, penuh tekanan, nggak tenang. Ya itu kalian itu bisa dibilang kalian nggak sukses, kalian nggak berhasil. Karena kenapa? Kalian tidak mendapatkan aplaus, kalian tidak mendapatkan validasi, kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bikin kalian tenang. Tetapi kalau kalian dimarahin bos, ya bos kalian marah-marah, bos kalian merasa tidak sesuai dengan pekerjaan kalian, kalian tenang aja. Nah, apa yang terjadi? Ya diri kalian itu sudah mengalami kesuksesan dalam diri, ya. Dan apa yang dilontarkan sama atasan kalian, lingkungan luar kalian, ya, tentang kalian, kalau kalian tanggapi dengan tenang, lingkungan kalian akan berangsur-angsur menjadi tenang. Nah, itulah yang namanya daya tarik, teori daya tarik yang sebenarnya adanya itu di dalam diri kita. Kita yang bisa merubah lingkungan kita, bukan sebaliknya. Tetapi kalau dunia luar itu mengubah kita, ya itulah yang akhirnya kita menjadi apa ya, seperti boneka ya, seperti boneka lucu, bener nggak? Boneka yang puppet ya, tapi nggak apa-apa, ada yang seperti itu, tidak sadar kita menjadi seperti itu ya. Bagaimana caranya kita sukses adalah kita itu mengontrol diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa membuat lingkungan kita tenang kalau kita tidak tenang, itu aja. Ini contoh saya itu dablek orangnya. Saya itu kalau bekerja itu ya bukan seenaknya sendiri. Saya bekerja itu dengan tanggung jawab pastinya ya. Saya memberikan tanggung jawab, saya memberikan, kayak saya sharing ilmu kepada kalian ini, saya sharing saya sharing ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang gelandangan, yang ODGJ, yang gembel, yang tukang sapu. Itu saya memberikan dengan tanggung jawab, dan ilmu itu bisa kalian gunakan ya. Tetapi begini, misalnya ini saya bekerja, setelah itu saya capek, ya saya istirahat. Istilahnya itu saya tidak terlalu mempedulikan atasan ya. Makanya saya sepertinya tidak cocok memang bekerja berdasarkan seperti itu tuh, yang ada bawahan, ada atasan dan lain sebagainya. Saya lebih memilih jalur entrepreneur ya. Itu kenapa saya memilih jalur entrepreneur. Saya memilih berdagang ya. Saya memilih berdagang dan saya memilih membagikan ilmu. Saya memilih untuk menyerap ilmu dari orang-orang yang pernah gagal dan akhirnya menjadi sukses, dan saya bagikan energi positif itu kepada kalian. Ya, itu passion saya, itu yang saya suka dan itu yang membuat saya tenang. Kalau orang tidak setuju dengan saya, ya saya cari tempat di mana lingkungan itu setuju dengan saya dan di mana lingkungan itu dapat membuat saya tenang. Nah, itu termasuk waktu saya memilih pasangan hidup, itu termasuk waktu saya memilih apa yang mau saya dagangkan, itu termasuk aplikasi apa yang mau saya pilih untuk saya menjadi seorang konten kreator. Nah, seperti itu. Jadi apa yang membuat saya tenang, ya itu yang akan saya jalani ya. Kalau teman-teman bagaimana ya? Saya tidak berusaha menggurui kalian, tetapi saya itu memberikan saya sharing apa yang sudah pernah terjadi pada diri saya, dan kemungkinan bila saya lontarkan kepada kalian dan kalian mempraktekannya, kalian bisa sukses dan memberikan testimoni, atau kalian mendapatkan suatu kelegaan ya. Karena kenapa? Kalian berhasil, kalian sudah berhasil keluar dari sesuatu yang membuat kalian itu
tidak sukses gitu loh, tidak bahagia atau tidak tenang. Kalian sudah pernah melakukannya dan berhasil, mungkin kalian bisa memberikan tambahan komentar kan kepada saya, ya kan? Kalian bisa memberikan pandangan tambahan dan ilmu pengetahuan juga buat saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memberikan hal yang positif, itu pasti akan kembali kepada kita itu suatu yang positif. Kita juga akan mendapatkan tambahan ilmu, kita juga akan mendapatkan nilai plus dalam apa yang kita kerjakan. Teman-teman para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada, semoga keberlimpahan dan keberkahan itu selalu menyertai kalian. Kalau kalian bisa menenangkan diri kalian, ya berarti itu kalian sukses. Kalian kontrol diri kalian. Gimana caranya kalian bisa tenang, ya? Intinya itu adalah kalian menenangkan diri supaya keadaan luar kalian itu bisa tenang. Coba kalian praktekkan. Misalnya di jalan, ya. Di jalan itu macet. Pada saat orang ngebel, tin, semuanya itu kena yang namanya stres, ya, tekanan. Karena kenapa? Karena ada seseorang yang tidak tenang membunyikan bel, yang akhirnya menularkan kepada sekelilingnya, sehingga sekelilingnya menjadi nggak tenang, ya, menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi amarah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya supaya kita tidak resah bila ada orang seperti itu, ya. Itu orang-orang toksik, orang-orang yang istilahnya menularkan hal-hal negatif kepada sekelilingnya. Itu bisa merusak dirinya sendiri, ya, itu bisa merusak dirinya sendiri kalau dia terus melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita di lingkungan seperti itu? Kita menenangkan diri, kita tarik nafas dalam, kita buang sampai 7 kali, kita tenangkan diri, kita masuk ke dalam inti diri dan kita berdoa, Tuhan tolong, saya resah karena ada yang membunyikan bel keras-keras dan membuat saya gelisah dan membuat saya tenang. Tuhan tolong tenangkan diri saya, berikanlah ketenangan pada diri saya. Nah, kemungkinan setelah kalian berdoa, itu mungkin yang membunyikan bel itu berhenti. Itu bisa saja terjadi. Atau ada sesuatu yang membuat orang yang membunyikan bel keras-keras itu tiba-tiba itu kena masalah, atau pokoknya ada yang protes kepada dia sehingga dia berhenti membunyikan bel. Tetapi nggak harus kalian, ya, nggak harus kalian. Kalau kalian bukan seorang yang pemarah, kalau kalian nggak bisa marah, itu berdoa saja, bilang aja, Tuhan tolong. Tapi kalian harus tenang dulu. Pada saat berdoa kalian harus tenang dan meminta tolong kepada Tuhan. Pasti akan terjadi perubahan, ya. Dicoba. Jadi bila kalian ingin tenang dan kalian tidak tenang, itu adalah hal yang ampuh yang bisa kalian lakukan, ya. Di setiap saat kalian bisa lakukan. Kalian cemas, kalian merasa keadaan kalian itu dalam ketakutan, kalian langsung tenangkan diri dulu, tarik nafas, buang nafas. Setelah itu berdoa, Tuhan saya takut, saya pengen berani, saya tidak pengen merasakan kecemasan ini. Bagaimana saya bisa keluar dari rasa cemas? Saya minta tolong Tuhan, tolong keluarkan dari beri saya kebahagiaan, keluarkan saya dari rasa cemas ini. Lakukan. Karena inilah yang bisa membuat kalian tenang, yang bisa membuat lingkungan kalian akhirnya menjadi tenang juga. Jadi ketenangan itu dari mana? Dari luar apakah dari dalam? Dari dalam, dari diri kalian. Pada saat lingkungan kalian ricuh, kalian tetap tenang, kalian akan selamat, kalian akan berada di tempat yang jauh dari kericuhan itu, ya. Kalau ada keributan di rumah tangga kalian, ada keributan di lingkungan kalian, berdoa. Caranya seperti tadi, tenangkan diri dan berdoa. Setelah itu lingkungan kalian, rumah tangga kalian akan tenang kembali. Coba ya. Mudah-mudahan kalian melihat video ini
kalian mendengar dan mempraktekkan apa yang sudah kalian dengar ini. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan kesuksesan, ya. Kalian tenang untuk menjalani kehidupan. Kalau kalian tidak tenang, kalian menjalankan apapun itu nggak akan berhasil. Ini serius, ini benar. Ilmu yang saya serap dari para gelandangan, bukan para gelandangan ya, dari gelandangan yang akhirnya menjadi seorang miliuner, dari gembel yang jadi miliuner, jadi tukang sapu yang menjadi pengusaha besar, itu adalah mereka tetap tenang pada saat ujian-ujian cobaan datang kepada mereka. Di saat mereka itu dicemooh sama orang sekelilingnya, dicemooh sama orang sekampung, mereka tetap tenang dan mereka tetap fokus dengan apa yang dilakukannya, karena ada rasa syukur di dalam diri dia, ada rasa percaya yang ada di dalam diri dia, dan mereka semua itu melantunkan doa, ya. Mereka melantunkan doa dengan keyakinan, doa di mana mereka minta tolong karena mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, mereka sudah tidak bisa melakukan sesuatu perubahan terhadap diri mereka. Makanya mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan saya pengen lepas dari keadaan seperti ini, Tuhan tolong. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar mereka. Jadi mereka itu kadang juga tidak sadar kalau mereka itu melantunkan doa. Nah, itulah pertolongan dari Tuhan. Mereka itu tidak sadar kalau mereka itu melantunkan keluhan-keluhan mereka kepada Tuhan, karena sudah tidak ada manusia lagi yang mendengar kata-kata mereka. Mereka sudah menjadi sampah, mereka sudah tidak berguna. Mereka itu udah dijauhi oleh masyarakat. Mau kemana lagi? Ya, yang mereka lantunkan adalah berdoa. Dan hasilnya apa? Hasilnya mereka berubah 180 derajat. Nah, pada saat itulah, pada saat seseorang yang tidak punya apa-apa akhirnya bisa berhasil dan menjadi kaya, mereka menjadi pemberi sedekah yang paling besar. Karena kenapa? Mereka itu bersyukurnya sangat, karena pada saat dia terpuruk, pada saat dia hancur, dia bisa naik, dia bisa bangkit, dan akhirnya dia bisa membantu banyak orang lain. Ya, itu salah satu hal-hal yang positif. Kalau misalnya hal yang negatif, mereka terpuruk, mereka dendam, mereka jadi kaya, akhirnya mereka menguasai keadaan, menguasai lingkungan. Itu terserah, itu bawaan orang masing-masing ya. Tapi saya sarankan janganlah kalian tanamkan dendam di dalam diri kalian, karena orang yang sudah sukses dan mereka dendam, itu mereka pasti akan terbakar oleh dendam mereka sendiri ya. Mereka akan menyiksa, akhirnya menyiksa diri mereka sendiri. Tetapi pada saat kalian tersungkur, kalian sudah dicaci maki sama orang, masyarakat tidak mendukung kalian lagi, tetapi kalian minta tolong, kalian pasrahkan kepada Tuhan, kalian bangkit lagi, kalian jadi kaya raya. Nah, kalian bersedekah kepada orang-orang itu ya. Kalian belikan mereka kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Jadi jadikan dendam kalian, amarah kalian dulu pada waktu kalian dicemooh itu adalah kalian memberi pertolongan kepada mereka, kalian memberikan sedekah kepada mereka ya. Itu jauh lebih baik, membuat kalian jadi lebih bahagia dan membuat kalian jauh-jauh lebih kaya dari sebelumnya ya. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini ya. Mudah-mudahan kalian terbakar semangatnya dan kalian dapat mencapai kesuksesan yang kalian inginkan. Karena kesuksesan saya, kesuksesan kalian itu berbeda. Kalian bisa menjadi apa saja terserah kalian, tapi sesuai dengan passion kalian. Karena kalau kalian melakukan sesuai dengan passion kalian, kalian akan mendapatkan ketenangan. Pada saat kalian mendapatkan ketenangan, disitulah pintu rezeki, pintu keberhasilan terbuka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan.